Dalam sejarah kan, ada tuh gelar-gelar yang saking kuatnya sampai mendefinisikan seseorang seumur hidupnya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah awal Islam yang dikenal dengan gelar yang wow, luar biasa. Orang yang paling amanah dari umat ini. Dan gelar ini bukan sembarangan loh. Gelar ini datang langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW sendiri. Sebuah pujian yang langsung menetapkan tema utama dari seluruh kisah hidupnya. Kepercayaan dan integritas yang, ya ampun, nggak ada tandingannya. Oke, biar kita lebih kenal, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita cari tahu siapa sih sang terpercaya ini. Lalu kita lihat ujian iman dan pengorbanannya. Ketiga, kepemimpinannya di masa-masa sulit. Lanjut ke bagaimana beliau jadi gubernur yang zuhud. Dan terakhir, warisan abadi yang beliau tinggalkan. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Siapakah sang terpercaya? Kita kenalan dulu sama sosok penuh iman ini. Siapa sih sebenarnya pria di balik gelar yang begitu agung ini? Jadi nama lengkap beliau itu Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Tapi ya dunia lebih kenal beliau dengan nama Abu Ubaidah. Nah, yang paling penting di sini yang harus kita garis bawahi adalah statusnya. Beliau ini salah satu as-sabiqun al-awwalun. Artinya, golongan paling pertama yang memeluk Islam. Keyakinannya tuh udah kokoh banget dari awal dan itu beliau buktikan dengan ikut dalam 2 hijrah penting. Pertama ke Habasyah buat menyelamatkan iman, terus ke Madinah untuk ikut membangun peradaban baru. Keren banget. Kalau dari deskripsi sejarah, fisik beliau tuh sederhana banget. Orangnya kurus, perawakannya tinggi, dengan wajah yang agak cekung. Tapi, coba deh perhatikan poin terakhir. 2 gigi depannya ompong. Eits, ini bukan detail biasa loh. Ada kisah pengorbanan yang luar biasa banget di baliknya. Dan kita akan bahas itu sebentar lagi. Jadi ingat-ingat ya soal gigi ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, di mana kita akan melihat momen-momen yang benar-benar menguji dan membuktikan kedalaman imannya. Disinilah karakter beliau ditempa di tengah panasnya api perjuangan. Coba deh, bayangin posisi beliau. Situasi yang rasanya mustahil banget. Di Perang Badar, pertempuran pertama yang sangat menentukan nasib umat Islam, Abu Ubaidah justru berhadapan langsung dengan ayahnya sendiri. Ayahnya berdiri di barisan musuh. Di titik ini, beliau dihadapkan pada pilihan yang paling berat, antara ikatan darah dan ikatan akidah. Dan Abu Ubaidah membuat keputusan yang paling sulit. Dia menunjukkan bahwa loyalitasnya kepada Allah itu ada di atas segalanya, bahkan di atas keluarganya sendiri. Tindakannya ini begitu luar biasa signifikansinya, sampai-sampai diabadikan langsung dalam Al-Quran. Sebuah ayat turun sebagai respons yang menegaskan prinsip bahwa keimanan sejati itu membentuk loyalitas tertinggi. Ini jadi semacam konfirmasi dari langit atas apa yang telah dibuktikan Abu Ubaidah di medan perang. Nah, ingatkan tadi kita bahas soal gigi depannya yang ompong? Disinilah ceritanya. Waktu perang Uhud, kondisi lagi genting banget. Nabi terluka. Ada 2 kepingan rantai baju besi yang nancap di pipi beliau. Abu Ubaidah nggak bisa mencabutnya pakai tangan, jadi dia pakai giginya. Dia gigit kepingan pertama, ditarik sampai lepas, dan 1 gigi depannya patah. Belum selesai, dia pakai gigi depannya yang 1 lagi buat mencabut kepingan kedua, dan gigi itu pun ikut patah. Semua demi meringankan penderitaan Rasulullah. Sampai-sampai ada yang bilang tidak pernah terlihat ompong yang lebih indah daripada ompongnya Abu Ubaidah. Luar biasa. Oke, bagian ketiga. Katanya kan karakter sejati seorang pemimpin itu kelihatan bukan pas semua baik-baik aja, tapi justru saat menghadapi kesulitan yang luar biasa. Nah, mari kita lihat gimana Abu Ubaidah membuktikan hal ini. Ini salah satu ujian kepemimpinan beliau yang paling ekstrim. Namanya Ekspedisi Al-Khabd. Bayangin, beliau memimpin 300 orang, tapi bekalnya cuma 1 karung kurma. Ya habis dong. Sampai akhirnya mereka harus makan dedaunan yang dipukul dari pohon biar bisa dimakan. Di tengah kondisi yang hampir putus asa itu, ketenangan dan kesabaran beliaulah yang menjaga semangat pasukan. Sampai akhirnya pertolongan Allah datang dari laut. Ketangguhan kayak gini nih yang nantinya jadi modal beliau sebagai panglima besar penaklukan Syam. Nah, ini nih salah satu bukti kerendahan hatinya yang luar biasa. Jadi beliau pernah dikirim sebagai bantuan untuk pasukan lain yang dipimpin oleh Amr bin Al-Ash. Di situ ada potensi konflik kepemimpinan kan, siapa yang jadi komandan. Tapi daripada berdebat, Abu Ubaidah dengan tegas bilang ke Amr, Rasulullah memerintahkan kita untuk kerjasama. Kalaupun kamu nggak mau menaatiku, aku yang akan menaatimu. Gila kan? Dia lebih milih persatuan daripada egonya sendiri. Poin yang sangat krusial. Sekarang kita sampai ke ujian pamungkas.
Ujian karakter yang paling berat. Gimana sikap seseorang saat dikasih kekuasaan dan wewenang yang luar biasa besar? Mari kita lihat sosok gubernur yang zuhud ini. Coba lihat kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi, jabatannya mentereng. Di masa Khalifah Abu Bakar, beliau dipercaya jadi pengelola Baitul Mal. Terus di masa Khalifah Umar, diangkat jadi panglima tertinggi sekaligus gubernur Syam. Jabatan-jabatan puncak kan? Tapi lihat sisi lainnya. Apa hartanya? Cuma pedang, perisai, dan pelana unta. Perlengkapan perang aja. Ini dia potret zuhud yang sejati. Dialog ini merangkum semuanya. Jadi ceritanya, Khalifah Umar bin Al-Khattab datang mengunjungi rumah gubernurnya. Dan beliau kaget. Di mana barang-barangmu? Aku cuma lihat karung, mangkok, sama tempat minum. Bayangin, rumah seorang gubernur. Dan jawaban Abu Ubaidah, tenang banget. Wahai Aminul Mukminin, ini udah cukup buat mengantarku ke tempat peristirahatan terakhir. Masya Allah. Baginya, dunia itu cuma sarana, bukan tujuan. Dan kesaksian terkuat datang dari Umar sendiri. Beliau sampai bilang, dunia telah mengubah kita semua, kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah. Coba bayangin, di tengah kekayaan dan kekuasaan yang mulai mengalir ke wilayah kaum muslimin, cuma Abu Ubaidah yang tetap sama, tetap nggak berubah, tetap memegang teguh kesederhanaan dan prinsipnya. Saking hormatnya Omar, beliau nggak cuma melihat Abu Ubaidah sebagai calon kuat khalifah berikutnya. Beliau bahkan berandai-andai pengen punya satu rumah yang penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah. Ini nunjukin betapa langka dan berharganya karakter kayak beliau. Satu aja udah luar biasa, gimana kalau satu rumah penuh? Nah, kita sampai di bagian terakhir. Setiap kisah hidup pasti ada akhirnya. Mari kita lihat bagaimana hari-hari terakhir dari orang yang paling amanah ini. Dan warisan abadi apa yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Jadi, di tahun ke-18 Hijriah, saat beliau menjabat sebagai panglima di Syam, sebuah wabah yang dahsyat, dikenal sebagai wabah Amwas, menyebar di wilayah itu. Sebagai seorang pemimpin sejati, beliau memilih untuk tetap tinggal bersama rakyatnya, nggak melarikan diri. Dan akhirnya, beliau pun wafat karena wabah tersebut pada usia 58 tahun. Pidato duka dari sahabatnya Mu'ad bin Jabal, ini rasanya merangkum segalanya. Dikatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih sedikit rasa dengkinya, lebih suci hatinya, dan lebih tulus dalam memberi nasihat. Maka mohonkanlah rahmat untuknya. Jadi, yang paling membekas dari Abu Ubaidah itu bukan jabatannya, tapi hatinya yang suci dan ketulusannya. Sifat-sifat ini lahir dari ilmu dan rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah. Inilah warisan beliau yang sejati, sebuah karakter yang terus menginspirasi. Jadi, setelah kita menelusuri kehidupannya yang luar biasa ini, mulai dari pengorbanan, kepemimpinan yang rendah hati, sampai kezuhudan yang total, pertanyaan ini jadi relevan banget buat kita renungkan bareng-bareng. Dari semua sifat mulia beliau, kira-kira sifat mana sih yang paling kita butuhkan di dunia sekarang ini? Apakah integritasnya, kerendahan hatinya, atau mungkin kemampuannya untuk selalu memprioritaskan prinsip di atas kepentingan pribadi? Coba kita pikirkan.